Salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu RMS selaku guru matematika wajib yang memberikan kami waktu dan tempat agar kami dapat mempresentasikan matematika wajib mengenai peluang. Sebelum kami presentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deswita Saragi. Nama saya Helena Rayani Saragi. Nama saya Skyani Purba. Nama saya Jiro Pangestu. Berikut ini presentasi dari kami. Pengertian peluang atau kebolehjadian atau dikenal juga sebagai probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Girolamo Cardano adalah ilmuwan Italia yang menjadi tokoh utama dalam bidang teori peluang yang merupakan bagian dari ilmu matematika. Dia menggunakan permainan melempar dadu untuk memahami konsep dasar probabilitas. Dia menunjukkan peluang sebagai rasio menguntungkan dengan hasil yang tidak menguntungkan. Aturan pengambilan suatu unsur jika terdapat atau untuk penjumlahan, jika terdapat dan untuk perkalian. Aturan penjumlahan terjadi apabila terdapat dua kejadian. Misalkan kegiatan satu terjadi sebanyak A cara dan kegiatan B cara, maka dua kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak AB cara. Contoh, Sultan memiliki 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Berapa cara Sultan dapat ke kantor dengan kendaraannya? Penyelesaiannya 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 9 cara. Andoko hendak mendengarkan lagu, terdiri dari 5 lagu irama pop, 4 lagu irama rock, dan 2 irama dangdut. Berapa cara ia dapat memilih lagu yang akan didengar? Penyelesaiannya 5 tambah 4 tambah 2 sama dengan 11 cara Andoko untuk mendengar lagu. Yang kedua, kita masuk ke dalam aturan perkalian. Di dalam metode ini kita dapat menjabarkan menggunakan pasangan yang terurut. Jika suatu kejadian pertama dapat terjadi dalam satu cara yang berbeda, kejadian kedua dapat terjadi dalam cara yang berbeda, dan seterusnya, maka kejadian itu secara berturut dapat terjadi dijabarkan menjadi N1 dikali N2 dikali N3. Kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini, seorang karyawan memiliki 3 kemeja dan 2 celana yang masing-masing mempunyai warna yang berbeda. Contohnya, kemeja berwarna abu-abu, putih, dan merah, dan celana berwarna biru dan hitam. Pertanyaannya yaitu, berapa banyak pasangan warna kemeja dan celana yang dipakai? Di pembahasannya kita memakai yaitu langsung N1 dikali N2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi banyak pasangan untuk kemeja dan celana yang dipakai yaitu 6. Contohnya seperti abu-abu biru, abu-abu hitam, putih biru, putih hitam, merah biru, dan merah hitam. Yaitu permutasi. Dalam permutasi perlu dipahami terlebih dahulu tentang faktorial. Hasil dari bilangan bulat dari 1 sampai N adalah N faktorial. Ada 4 metode dalam permutasi, yaitu 1. Permutasi dari unsur yang berbeda. Permutasi unsur dari unsur yang berbeda atau setiap unsur yang berbeda adalah suatu susunan elemen itu dalam suatu urutan yang diperhatikan. Banyaknya permutasi dari unsur N diambil dari R unsur dapat dinotasikan dalam NPS sama dengan N faktorial per N dikurang N. Yang kedua yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Setiap unsur yang digunakan tidak boleh lebih dari 1 kali. Secara umum, banyaknya permutasi N, unsur yang memuat N1, N2, dan N3, dan seterusnya. Unsur yang sama dapat dinotasikan dalam P sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, dan seterusnya. Contoh soal yaitu terdapat 3 bola merah dan 2 bola kuning. Tentukan jumlah cara menyusunnya. Penjelasannya yaitu P sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya sama dengan N faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial sama dengan N dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial. Jadi di sini 3 faktorial sama 3 faktorialnya habis, jadi menjadi 120 dikali 2 dikali 120 per 2 dikali 1 sama dengan 120 per 2 sama dengan 60 cara. Jadi
Jumlah cara untuk menyusunnya yaitu 60 cara. Yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis digunakan untuk menghitung banyak cara yang dibuat dari susunan belingkar. Dinotasikan sebagai P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Contoh soalnya yaitu banyak cara 5 orang duduk belingkar dalam satu meja makan adalah jawab P sama dengan 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara. Yang keempat yaitu permutasi berulang. Permutasi berulang adalah permutasi yang dalam penyusunannya urutan diperhatikan dan satu objek dapat dipilih lebih dari satu atau berulang. Yaitu permutasi berulang. Permutasi berulang adalah permutasi yang dalam penyusunannya urutan diperhatikan dan satu objek dapat dipilih lebih dari sekali atau berulang. Dinotasikan sebagai P sama dengan N pangkat R. Contoh soalnya yaitu diketahui mata uang dilempar sebanyak 6 kali. Banyak susunan yang berbeda. Hasil pelemparan uang tersebut adalah banyak penyusunannya yaitu P sama dengan N pangkat R sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64 sama dengan N sama dengan 2 dan R sama dengan 6. Yang keempat yaitu kombinasi. Kombinasi adalah cara yang berbeda memilih kelompok dengan mengambil beberapa atau semua anggota himpunan tanpa memperhatikan urutan. Dapat dinotasikan yaitu NCR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial R faktorial. Contohnya yaitu contoh yang pertama. Septian memiliki 8 teman akrab, 2 diantaranya kembar. Septian ingin membentuk kelompok belajar yang melibatkan 4 teman akrabnya. Jika kedua teman kembar dilibatkan atau keduanya tidak dilibatkan, banyak cara Septian membentuk kelompok belajar tersebut adalah jawab. Jika kedua teman kembar dilibatkan, maka C62. Dan jika kedua teman kembarnya tidak dilibatkan, maka C64. Maka kita dapat C62 ditambah C64. Kenapa tambah? Dikarenakan ada terdapat kata atau. Maka C62 ditambah C64 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 2 faktorial 2 faktorial ditambah 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial 4 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial ditambah 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial. Kita habiskan yang ini lalu habiskan dengan yang 4 faktorial. Maka jika kita jabarkan dapat 3 dikali 5 ditambah 3 kali 5 sama dengan 15 ditambah 15 sama dengan 30 cara. Maka cara Septian membentuk kelompok belajar tersebut adalah 30 cara. Kedua, dalam sebuah lemari terdapat 8 topi merah dan 4 topi biru. Banyaknya cara mengambil 2 topi merah dan 2 topi biru adalah untuk topi merahnya N-nya sama dengan 8 dan R sama dengan 2. Untuk 4 topi biru N sama dengan 4, R sama dengan 2. Maka kita hasilkan CNR dikali CNR. Kenapa kali? Karena di sini terdapat kata dan. Maka kita dapatkan C82 dikali C42 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 2 faktorial 2 faktorial dikali 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial 2 faktorial 8 faktorial per 6 faktorial 2 faktorial dikali 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Kita jabarkan 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial 2 faktorial dikali 4 kali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Ini kita hadiskan, maka 8 kali 7 per 2 faktorial. Ini juga kita hadiskan, maka jika kita hitung dapat 56 per 2 dikali 12 per 2. Kita habiskan 28 dikali 6, kita kalikan sama dengan 168 cara. Kita masuk untuk bagian kejadian majemuk. Kejadian majemuk yang pertama yaitu saling lepas. Dua kejadian saling lepas jika kejadian tersebut tidak dapat terjadi pada saat yang sama
Jika kejadian A dan B saling lepas, maka peluang kejadian A atau B, PA atau B, sama dengan PA ditambah PB. Untuk contoh yang pertama, sebuah dadu biru dan dadu hijau dilambungkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang muncul mata dadu yang berjumlah 2 atau 4 adalah, dikarenakan ada kata atau, maka aturannya penjumlahan. Untuk bermata dadu 2, terdapat 1 jumlah mata dadu yang jumlahnya jumlah dadunya ada 2, yaitu 1 ditambah 1. Maka N2 sama dengan 1. Untuk N4 sama dengan 3. Jumlah mata dadu untuk 4 itu ada 3. NS ini merupakan banyaknya ruang sampel sama dengan 36. Maka kita dapat P2 atau 4 sama dengan P2 ditambah P4. Kita jabarkan N2 per NS ditambah N4 per NS sama dengan 1/36, di mana NS-nya yaitu 1/36 ditambah 3/36 sama dengan 4/36 sama dengan 1/9. Contoh yang kedua, 2 buah dadu dilantungkan serentak 1 kali. Jika A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang habis dibagi 5, dan B adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4, maka tentukanlah peluang PA atau B. Kita jawab S yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ruang sampulnya sama dengan 6. Untuk A yang harus dibagi 5 sama dengan NA sama dengan 1, yang mana 5 dibagi 5 sama dengan 1. Untuk mata dadu yang habis bagi 4 sama dengan 1. Karena A dan B saling lepas, maka PA atau B sama dengan PA ditambah BB sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/3. Jika disederhanakan sama dengan 1/3. Baik, kita akan masuk ke kejadian majemuk yang kedua, yaitu saling bebas. 2 kejadian yang dikatakan saling bebas apabila peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua, dan sebaliknya peluang kejadian kedua juga tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama. Jika A dan B adalah 2 kejadian dalam suatu percobaan, maka A dan B saling bebas apabila PAB sama dengan PA dikali PB. Baik, kita akan masuk ke contoh soal. 2 dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua 4 adalah, penyelesaiannya. NA sama dengan mata dadu 2 terdapat 1. NB sama dengan mata dadu 4 terdapat 1. N sampel A sama dengan N sampel B sama dengan 6. P, A, dan B sama dengan PA dikali PB. P, A, dan B sama dengan NA per N sampel A dikali NB per N sampel B. PA dan B sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Baik, kita akan masuk ke kejadian majemuk yang terakhir, yaitu saling bersyarat. 2 kejadian dikatakan tidak saling bebas atau bersyarat apabila munculnya kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Jika kejadian A dan B adalah kejadian yang saling bergantungan, maka P, A, dan B sama dengan PA dikali PB per A, atau P, A, dan B sama dengan PB dikali PA per B. Kita akan masuk ke contoh soal. Dalam suatu kotak terdapat 5 kelereng merah, 2 kelereng putih, dan 4 kelereng hijau. Jika diambil 2 kelereng berturut tanpa pengembalian, berapa peluang terambil 2 kelereng hijau? Penyelesaiannya. PA sama dengan NK per NS sama dengan 4/11. NS sama dengan jumlah semua kelereng. PB A sama dengan PA dan B per PA sama dengan PA dan B sama dengan PB